yang menjaga kehormatan dirinya hanya untuk suaminya. Siapa wanita yang terbaik? Yang pertama kata Nabi SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hati. Nih, apakah ibu-ibu sudah menyejukkan hati suami? Atau sudah bikin sumpah suami? Nah, jamaah, banyak perempuan ini kalau di rumahnya, ya Allah, pakai daster, bau ikan, ini itu, sama sekali. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan perempuan itu kadang-kadang nggak pakai lipstik dalam rumah, nggak pakai ngirit, subhanallah. Kalau keluar rumah boros gitu kan. Untuk suaminya irit, padahal yang membelikan semua itu suaminya. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Nah, tukang becaknya nggak ikut belikan lipstik, enggak. Tapi dia bersolek buat tukang becak. Kalau dia naik becak, senyum-senyum sama tukang becak. Sama istrinya merengut sama istri. Ini perlu diperhatikan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi pertama suami datang ke rumah, hendaklah istri selalu ada di depan pintu. Ada seorang suami mengatakan, Ustaz, istri ana alhamdulillah selalu di depan pintu. Soalnya ana dikunci pintu. Jadi ana nggak bisa masuk rumah kecuali dia dulu bukain pintu. Ada yang seperti itu. Tapi enggak, ada perempuan yang tahu istrinya akan pulang jam sekian. Sebelum suaminya mau pulang jam 4. Sebelum suaminya ketuk pintu, pintu itu sudah dibuka. Istrinya sudah menunggu. Subhanallah jemaah. Benar-benar istri yang soleha. Dengan parfum ya. Dengan ya bersolek dia buat suaminya. Karena terus terang di Indonesia ini kayaknya perempuan itu bersolek kalau keluar rumah. Apalagi kalau kondangan. Itu kadang-kala dia panggil juru rias. Dipanggil. Kadang-kala nih perempuan berangkat ke salon. Bukan untuk suaminya. Bukan. Untuk siapa? Untuk tukang foto. Ya, untuk tukang foto lagi. Na'udzubillah. Iya jemaah. Ini masalah. Jadi suaminya. Kenapa suami ini akhirnya nggak betah di rumah? Gara-gara dia kalau ini sama istri berangkat ke kondangan, lihat istrinya cantik banget. Sampai rumah, langsung wudhu istrinya. Langsung dihapus semuanya. Sang suami sopoy. Kadang-kadang dia, soalnya betul ada perempuan yang bersolek jadi cantik sekali. Tapi ketika dibuka, sampai suaminya. Nah, maka ini jadi pelajaran. Rasulullah SAW mengatakan itu. Beliau mengajarkan istri itu harus cantik. Jadi ketika suaminya datang, hendaklah dia pakai. Dia bersolek. Jangan sampai suami, ini setelah kajian ini, jangan ada lagi suami yang tanya sama istrinya kalau cantik mau kemana. Kadang-kadang kalau ngelihat istrinya cantik, loh mau kemana? Karena di rumah nggak pernah cantik dia. Pokoknya cantik mau keluar ini mau keluar. Nah, maka pakaian hendaklah pakai pakaian yang bagus. Kemudian banyak perempuan setelah menikah itu nggak perhatian sama tubuhnya, nggak perhatian lagi sama tubuhnya karena sudah laku. Dulu ketika belum laku, masya Allah dia jaga makan ini. Sekarang subhanallah, lewat bakso, semua dimakan. Nah, ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Ya, katanya ketika nikah 48 beratnya. Setelah menikah 84. Dan dia sama sekali biasa-biasa aja. Sudah turun lagi, alhamdulillah. Nah, karena takut suaminya kawin lagi, akhirnya dia menurunkan badannya. Terus terang,
godaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian yang lebih berat buat kaum laki-laki lebih dari perempuan. Ketika dia keluar rumah, dia melihat perempuan-perempuan yang cantik di sana. Di tempat kerjanya seperti itu. Sampai rumahnya nggak ketemu yang cantik. Nah, kita harus lebih cantik. Nah, jadi iya, itu masalah. Jadi ketika perempuan sudah berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, lalu suaminya tetap jelalatan, maka ya ini yang namanya buaya darat. Ada yang seperti itu. Itu buaya darat, hobi makan gitu kan. Semua dimakan. Nah, ini tetap ya, artinya begini. Istri laksanakan tugasnya. Suami punya kewajiban nantinya. Yang tadi semuanya sebenarnya punya kewajiban yang sama di depan Allah SWT, menundukkan pandangan ya. Ketika melihat perempuan yang cantik, makanya yang harus dilakukan suami melihat perempuan yang cantik, apa yang dia lakukan? Pulang. Jam kantor rusak, ya izin sama bapak, kan boleh kan? Walaupun jam kantor. Nah, tinggal izin. Boleh. Makanya istri kalau lihat suaminya pulang jam kantor, itu jangan marah-marah sama suaminya. Makanya dia, oh alhamdulillah suami ini suami yang soleh. Ketika jam kantor dia pulang hanya untuk menyalurkan syahwatnya, terus dia balik lagi ke kantor. Maka Nabi berpesan itu, berpenampilanlah yang cantik, yang indah buat suaminya. Kemudian melayani suami. Ibu-ibu ketika suaminya pulang, biasanya tanyanya apa sama suami? Tanya apa? Tanya apa? Oh, mau makan. Masya Allah, alhamdulillah ada istri yang kayak gitu. Tapi banyak istri kalau suaminya pulang ditanya, dari mana bang? Dari mana? Dari tempat kerja lah. Makanya pertanyaan dari mana ini nggak perlu lagi ditanyakan kepada suami. Kenapa suami lebih senang makan di warung daripada di rumah? Karena kalau dia masuk restoran nggak ada yang tanya dari mana. Ditanya apa? Mau apa? Ditanya mau apa? Ini yang ditanyakan istri. Ketika suami pulang, bukakan pintu, tanya, abang mau apa? Yang panas, yang dingin? Masya Allah, semuanya siap. Itu suami kayak gitu, insya Allah nggak keluaran rumah. Kalau dapat istri yang soleha. Ustaz, tapi suami anak, kita bicara suami nggak benar pun bagaimana istri memperbaiki suaminya. Ya, ada perempuan yang karena suaminya nggak betah di rumah, dia berangkat ke tukang sihir, ke dukun. Ada yang akhirnya dia melakukan dosa besar, bahkan bisa jadi sampai keluar dari Islam. Terus gimana Ustaz, anak nggak kepingin suami anak ini kok kayaknya sudah mulai selingkuh. Apa yang dilakukan istri? Perbaiki suaminya. Nggak mau diperbaiki, tinggal suaminya. Bisa gugat cerai dia, tapi jangan melakukan dosa dengan berangkat ke dukun, berangkat ke penyihir supaya menundukkan suaminya. Dan itu terjadi di masyarakat kita nih. Walaupun anak lihat ya, waktu anak SD di Jember, karena anak lahir di Jember, kita tuh sering mau maghrib itu ngelihat panah api itu jemaah. Sering kita ngelihat itu. Sekarang udah jarang kita kelihatan. Nanti ada lampu oplik yang terbang. Masih banyak penyihir gitu. Dan sekarang penyihirnya mungkin berbaju ustad. Kita sulit mau dapat dukun, itu sulit. Sampai anak punya tetangga meninggal sudah. Itu dia dukun, dia penyihir, tapi tulisannya ustad. Rumahnya itu ustad fulan. Kita pernah tanya sama putri dia, bapakmu sholat? Kata dia, tidak pernah sholat bapak. Tapi gelarnya ustaz.
Maka tolong berhati-hati ketika seorang wanita tadi punya suami yang yang dikatakan mungkin matanya jelalatan, mungkin ini itu. Bagaimana sang istri menundukkan suaminya dengan sihir yang halal? Ya tadi dengan Masya Allah, dengan penampilan yang indah, ngomongnya yang enak, suaminya dipijetin ini itu. Setelah istri melakukan semua tugasnya dalam rangka memperbaiki suaminya, ternyata suaminya belum benar, ya di sini istri punya hak untuk gugat cerai. Punya dia hak untuk hal itu. Oh Ustaz, kasihan anak-anak. Iya. Perceraian itu memang perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Tapi kadangkala perceraian itu solusi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, suami ana nggak sholat, narkoba, ini itu. Ana mau cerai, kesian sama anak-anak loh. Kalau kesian sama anak-anak, gugat cerai. Gimana anak-anaknya melihat bapaknya nggak sholat selama ini? Jadi apa tuh anak? Tumbuh besar di rumah yang bapaknya nggak pernah ngajak sholat, nggak pernah kelihatan sholat, jadi kayak bapaknya. Ketika engkau cinta sama anak-anak, pisahkan anak-anak dari bapaknya. Dan mungkin itu juga dapat memperbaiki bapak-bapaknya. Kadangkala ada suami-suami yang merasa istrinya nggak mungkin gugat cerai, karena istrinya butuh sama dia. Ya, seorang istri butuh sama suami. Tapi ingat, yang kasih rizki kepada istri ini bukan suami, Allah Azza wa Jalla. Kadangkala berpikir kalau cerai nanti makan apa, subhanallah. Kita dulu di perut ibu kita belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, Allah kirimkan makanan. Ustaz, anak nggak sekolah ini itu. Kalau bicara rizki itu karena sekolah, bagaimana dengan keledai? Nggak bakal bisa dapat rizki. Rizki itu tidak ikut sekolah, tidak ikut ijazah, tapi rezeki itu Allah yang membaginya. Maka kembali, istri laksanakan tugasnya. Kemudian kewajiban istri, nggak boleh memasukkan orang laki ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Siapapun dia. Ketika datang orang mau masuk ke rumahnya, mau memperbaiki ini itu, tunggu dulu. Tukang-tukang kadangkala mau masuk rumah, telepon dulu sama suami. Bang, ini ada yang mau memperbaiki air di rumah. Gimana? Boleh masuk? Suami mengatakan, tunggu sampai aku datang. Ya udah, tunggu. Nggak boleh. Sedangkan sekarang Anda lihat laki-laki keluar masuk rumahnya perempuan, ya, tetangga-tetanggaan itu banyak terjadi perselingkuhan nggak ketahuan. Karena dianggap biasa, tonggoni ini itu. Apalagi ipar. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan masuk-masuk. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aital hamu, gimana kalau iparnya yang masuk? Kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Kalau yang masuk ipar, selesai sudah urusan. Kematian yang datang. Apa maksudnya? Kalau ipar yang masuk, tetangga itu nggak ada yang curiga. Oh, iparnya. Sehingga perzinaan itu akan lebih mudah digarap sama iblis di sana. Sampai ada kejadian jamaah di Jeddah, Saudi sana. Ada seorang orang kaya dia. Kalau nggak salah dia pejabat di airport Jeddah. Dia punya anak 5. Akhirnya dia sakit, dia berobat ke Perancis waktu itu. Kemudian diobatin, salah satu hasil laboratorium dia itu nggak bisa punya anak. Loh, dok, aku punya anak 5 dok. Tapi secara ini nggak bisa kau punya anak. Mulai curiga sama istrinya dia. Aku kok punya anak 5 di rumah. Akhirnya tes DNA, ternyata anak dia cuma 3. Yang 2 itu, na'udzubillah, hasil perzinaan sama adiknya sendiri. Kenapa? Karena keluar masuk biasa. Ipar. Minta antarkan ipar. Dibawa sama iparnya. Bukan mahram ini 2 orang ini.
Maka kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita, yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya kalau ada orang lain nggak boleh, kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya nggak boleh berduaan, kecuali ada orang lain. Maka hendaklah perempuan, para istri tahu dia menjaga kehormatan suaminya. Mau iparnya suami, mau adiknya suami, kalau dia mau masuk memang diperbolehkan sama suami, engkau masuk ke kamar, selesai. Karena bahaya jemaah. Dan kalau kita tahu Indonesia ini, kita itu sudah darurat seks bebas. Data dari Menkes sama perlindungan anak itu disebutkan, kalau nggak salah 62,7 itu sudah, na'udzubillah, anak-anak itu sudah berzina. 62,7 anak-anak SMA. Kalau jumlahnya 100, na'udzubillah, kira-kira berapa persen yang sudah berzina? Karena itu dianggap wajar. Maka tolong para istri, ketika dia sudah menikah, dia tahu nggak boleh dia memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Gimana Ustaz kalau di Facebook? Ya, ketika engkau sudah menikah, kawan-kawan yang memang tidak ada perlunya mungkin perlu di-delete. Kenapa? Engkau sudah milik suamimu. Kecuali mahram-mahram dia ya, atau kerabat-kerabat dia yang memang dia untuk silaturahim sama mereka, ahlan wa sahlan. Karena kadangkala perempuan ini kalau lagi galau bikin status. Lagi galau, datang tuh buaya-buaya darat tuh. Kenapa engkau galau? Maka hati-hati. Itu beberapa kewajiban perempuan. Dan yang terakhir kewajiban istri adalah menjaga harta suami dan merawat anak-anak suami. Jadi kewajiban pendidikan itu sebenarnya bukan kewajiban sekolah. Makanya sekarang dengan corona ini subhanallah, anak-anak sekolah di rumah, ibu-ibu akhirnya menghadapi kewajiban dia yang selama ini diserahkan kepada sekolah. Makanya banyak ibu-ibu yang stres katanya gara-gara anaknya di rumah. Tapi itu kewajiban. Sekolah selama ini hanya membantu. Yang wajib bukan sekolah. Yang wajib mendidik anak-anak adalah ya bapak ibu sebenarnya. Tapi kadang-kala kalau suaminya keluar bekerja, maka full menjadi tanggung jawabnya seorang ibu. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah wahai orang-orang beriman keluarga kalian. Dari apa? Dari kelaparan? Bukan. Dari kebodohan? Bukan. Tapi dari api neraka. Maka tolong ketika mendidik anak, kasih tahu dia bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ayo ibu-ibu, pengen ada cerita konsultasi. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Jikalau seorang istri yang katakanlah tidak taat kepada suaminya, dengan contoh misalnya sulitnya memakai kerudung, kan dosa istri adalah dosa suami, betul Pak Ustaz. Tapi sudah kita ingatkan berkali-kali, tidak selalu enggak melakukan aja gitu Ustaz. Nah, Apa yang harus dilakukan oleh Ustaz? Masya Allah. Iya jemaah, ini bicara tugas suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Bagaimana istri yang tidak nurut? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 35, fa in khiftum syiqaq wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan istri-istri yang kalian takut dia itu nggak nurut, nggak taat. Apa yang harus dilakukan suami? Ada 3 tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna, kasih nasihat.
Tadi dikatakan dudukkan istrinya. Dan suami ini kalau ngasih nasihat istri, hendaklah nasihat itu dibungkus sama cinta. Karena kadang-kala suami ngasih nasihatnya marah-marah gitu loh. Rasul SAW ketika hendak memberikan nasihat kepada sahabatnya yang namanya Mu'ad, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ya Mu'ad, wallahi inni uhib. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta sama engkau. Jadi ucapan cinta ini membuka hati orang yang akan dinasihati. Tapi kalau nasihatnya demi Allah aku nggak suka sama engkau, sudah nggak mau dengar dia gitu loh. Tapi mulai dengan cinta memberikan nasihat kepada istri. Kemudian cari waktu yang tepat. Kalau istri nggak mau, coba dilihat masalahnya di mana. Kadangkala masalahnya itu di iman, bukan masalah di hukum. Orang banyak tahu hukum tapi melanggar hukum. Masalahnya dia belum kuat keimanannya. Tugas suami bagaimana menumbuhkan keimanannya dahulu di istri, setelah itu diingatkan kembali sama hukum ini. Ini loh Allah yang nyuruh, bukan aku. Itu mungkin akan menumbuhkan keimanan istri. Salah satu yang menumbuhkan keimanan adalah umpamanya ziarah kubur. Maka bapak-bapak nih kalau istrinya minta ini, minta itu, bismillah, bawa ke mobilnya, bawa ke kuburan. Salah satunya untuk mengingat akhirat gitu loh, supaya dia ingat sama akhirat gitu loh. Itu tujuannya. Kemudian kalau nggak mau Ustaz, sudah usaha sudah maksimal, suami juga udah berdoa Ustaz, istri nggak mau. Yang kedua, pisah ranjang. Kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang sama istrinya. Seorang perempuan itu ketika suaminya nggak mau menggaulin dia, maka dia akan berpikir, oh suamiku serius ini. Tapi kalau pagi dikasih nasihat, malam dikumpulin, ya suamiku butuh sama aku. Jadi nasihatnya itu mentah gitu loh. Jadi nasihatnya itu mentah. Makanya Allah ini Masya Allah ya, ketika Allah memberikan seperti itu, karena ini memang untuk menunjukkan keseriusan. Bisa ranjang. Nabi SAW sebulan gak digaulin istri, ditinggalkan. Setelah sebulan, kasih nasihat lagi, gimana engkau milih Allah atau engkau milih kehidupan dunia? Suami serius gitu. Untuk yang ketiga memang Allah mengatakan wadribuhunna. Kalau nggak mampu, mungkin dipukul mereka. Kalau memukul memang ada manfaatnya. Kalau nggak ada, kayak sekarang ini, antum di penjara, KDRT mukul istri, maka nggak boleh. Dan memukul istri, kalau ada suami yang memukul istri dengan dalih ayat ini, boleh sebenarnya. Tapi memukul yang tidak melukai. Memukul yang tidak mematahkan. Dan tidak boleh memukul wajah. Mungkin jarinya dipukul ya. Ketika suami yang baik, kemudian dia menyentil tangan istrinya. Itu sang istri tahu, oh suamiku benar-benar marah sama aku. Tapi kalau sudah biasanya, aduh nggak ada pengaruh sama dia. Jadi mungkin seperti itu cara suami untuk menasehati istri ya. Kemudian juga kadang-kala kita perlu membawa istri kita itu ke tempat pengajian. Jadi suami itu tuntun. Katakan kepada istrinya, istriku aku ini nggak punya ilmu, aku nggak pernah mondok, nggak pernah apa. Tapi kalau aku ditanya sama Allah nanti, apakah aku sudah ajarkan tentang urusan Allah kepadamu? Aku bisa jawab, aku sudah bawa engkau ke majelis ilmu ini. Yuk kita dengar bersama. Itu menjadi salah satu sarana untuk ngajarin istri kita. Soalnya banyak perempuan kalau suaminya ngasih tahu nggak percaya sama suaminya dia. Iya, walaupun suaminya ustadz pun nggak percaya. Tapi kalau ustadz yang nyampaikan kadang-kadang baru mau dengar ya gitu kan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Tafadhal Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya dalam rumah tangga itu tidak hanya suami dan istri, tapi juga Iya, terdengar Ibu. Terdengar. Nah. biasanya yang jadi garis besar adalah hubungan dengan sesama anggota keluarga. Salah satunya adalah ibu mertua. Nah, biasanya sering terjadi konflik seperti itu. Meskipun kita memahami bahwasanya seorang suami itu adalah memiliki kewajiban untuk tetap taat kepada ibu meskipun sudah berkeluarga. Nah ini
ini bagaimana Ustaz untuk menghindari adanya konflik dengan ibu mertua demi menjaga hubungan baik dengan suami dan juga dengan mertua. Nah, Masya Allah. Subhanallah jemaah. Ujian orang itu beda-beda. Ada yang dapat mertua baik sekali, bahkan menantunya lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang dapat mertua, na'udzubillah min dzalik, nggak ada benernya menantu. Ini salah, itu salah, macam-macam. Di antara hak seorang istri, hak itu tempat tinggal. Ketika dia tinggal sama mertua, kemudian tidak bermasalah, maka haknya sudah diberikan. Tapi kalau ternyata terjadi keributan, maka sang istri boleh minta haknya kepada suami untuk tidak kumpul sama mertua. Umpamanya bertetanggaan tapi tidak satu rumah. Apalagi sekarang kan kadang-kala rumah itu kalau kayak di Jember ini masih banyak tanah yang luas ya. Jadi bertetanggaan sama orang tua suami tapi tidak satu rumah. Baik, bagaimana sekarang sikap istri terhadap orang tua suami? Yang pertama, hendaklah kita ketahui bersama bahwasanya anak perempuan itu beda sama anak laki. Ini juga perlu difahami oleh ibu-ibu bahwasanya ketika bapak-bapak ini menikah, dia itu tidak diserahkan sama orang tuanya kepada istrinya. Tapi yang terjadi, orang tua istri menyerahkan putrinya kepada bapak-bapak. Jadi orang tua ibu-ibu ini yang ketika akad nikah mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulan dengan mahar sekian. Sang suami mengatakan, aku terima. Seperti jual beli. Ada serah, ada terima. Diserahkan, diterima. Dan ada mahar yang diberikan. Maka suami ini jadi surga dan nerakanya ibu-ibu. Orang pertama yang harus ditaatin bukan lagi bapak sama ibunya. Bukan lagi. Siapa? Suaminya. Kadangkala sebagian orang tua itu marah gitu loh kepada putrinya yang sudah menikah. Kok sekarang engkau gak berbakti lagi kayak dulu? Maka sang perempuan hendaklah menyampaikan kepada bapak ibunya, bapak ibu, aku dinikahkan sama dia. Bapak menyerahkan aku sama dia. Surga dan nerakaku dia sekarang. Kalau mau keluar rumah ya harus izin sama suaminya. Kalau bapaknya ngomong, nak kamu kesini nak. Apa kata anaknya? Siap ayah, aku izin sama suami. Kalau suami mengatakan tidak, maka tidak. Apakah perempuan ini dikatakan durhaka? Enggak, jangan. Dia enggak durhaka. Dia taat sama suaminya dan dia berusaha tetap berbakti sama bapaknya. Terus Ustadz, orang tua itu dapat apa? Udah capek besarkan anak perempuan, tahu-tahu dibawa sama suaminya. Dapat surga. Maka yang mendidik anak perempuan itu jamaah nggak sama dengan mendidik anak laki. Mendidik anak perempuan kata Nabi SAW yang dikasih anak 2 atau 3 perempuan. Kemudian dia besarkan, dia ajarin, lalu dinikahkan. Maka anak-anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena memang orang tua itu biasanya nggak dapat lagi budi baik putrinya. Karena apalagi dibawa keluar kota, kemana, ya sudah habis. Tapi dia dapat surga Allah SWT. Sedangkan anak laki tidak diserahkan. Sehingga sang istri ketika ikut sama suami, dia punya kewajiban membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Sebagian perempuan mengatakan, Mas, kamu harus bantu aku juga berbakti sama orang tuaku. Tidak seperti itu. Jadilah engkau orang yang membantu suami berbakti sama orang tuanya. Insya Allah suami nanti akan berbaik hati, memuliakan mertuanya. Terus gimana sekarang Ustaz? Konflik ini Ustaz. Istri hendaklah ngalah. Ustaz wis ngalah. Salah terus Ustaz. Iya. Tidak usah diape-ati.
sabar. Yang dibayangkan ini surganya suami. Ini surganya suami. Jadi seorang perempuan hendaklah berusaha untuk tetap memandang ini mertua suami ini sudah berbuat baik, membesarkan putranya, lalu aku dijadikan istri sama dia. Jadi kadang-kala mertua ini merasa anaknya diambil sama menantu. Maka hendaklah bersabar sambil terus berdoa. Kemudian konflik-konflik itu biasanya bermula dari kecil sekali. Jangan dikasih, itu seperti api yang kecil, jangan dikasih bensin. Tapi dikasih air, dimatikan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kesabaran perempuan ini akan bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dan yang terakhir, untuk perjawaban ini, jangan anak perempuan ini menceritakan masalahnya sama orang tuanya. Kasihan bapak ibunya. Sudah nggak dikasih kebaktian anaknya, tapi dikasih masalah anaknya. Ini anak-anak yang kurang berbakti. Kecuali masalahnya memang nggak bisa, anak perlu solusi dari orang tua. Baru setelah itu sampaikan. Tapi selama bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Nggak bisa, konsultasi sama orang yang berilmu, bukan orang tua kita. Karena termasuk kebaktian anak perempuan ini tidak pernah menceritakan kesulitan dia kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu senang, alhamdulillah anakku bahagia padahal di sana susah. Tapi itu termasuk kebaktian anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lainnya? Ya, engkau di sini, ya sudah. Aku pengen ngaji, ya udah ngaji via online. Jadi mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma anak tadi kurang dengar sama pertanyaannya sebenarnya. Apa yang menjadi maksudnya perempuan itu kan kalau kita mencari kesabaran di saat suami marah, kita diam. Terus ada masalah juga dengan keluarganya, kita menanyakan takut dia tersinggung, kita mesti gimana saat itu? Nah, Supaya tidak mengundang lagi. iya, barakallahu fiik. Nah, memang ketika terjadi konflik di dalam rumah ya, salah satu tadi ketika suami marah, Abu Darda itu pernah mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, kamu tolong dinginkan aku. Kalau kamu yang marah, aku akan sejukkan engkau. Kalau nggak seperti ini, kita nggak akan lama berumah tangga. Maka tugas istri tadi ketika suami marah, ya udah dia minta maaf, dia mengatakan iya, aku akan memperbaiki diri ini itu. Kadangkala yang salah itu suami. Tapi istri hendaklah dia minta maaf. Loh, saat yang salah suami. Masa Anda minta maaf? Iya, kita kan ingin rumah tangga ini berjalan. Apa yang diinginkan bercerai? Kalau ingin bercerai ya udah ribut. Makanya Rasul SAW mengatakan tentang perempuan penghuni surga. Salah satu sifatnya adalah al-a'ud, yang suka kembali kepada suami. Kalau nih perempuan berbuat salah sama suaminya, atau dia disakiti sama suaminya, dia yang datang ke suaminya. Kenapa dia yang datang kepada suami, ibu-ibu? Karena suami ini pemimpin. Kadang-kala kan egonya itu ya dihargain lah. Sebenarnya tahulah ini suami anak datang. Kata Nabi SAW, ini perempuan meletakkan tangannya di tangan suaminya, lalu dia mengatakan kepada suaminya, la adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Itu mungkin bisa lakukan suami. Kemudian kalau bicara bertanya tentang keluarga suami ini itu macam-macam, jangan tanya. Terus gimana Ustaz, kita ini juga kepingin tahu ini itu macam-macam. Kadang-kadang perempuan kan penasaran ya, ada urusan apa sama keluarga suami. Kalau bisa ditahan hal itu. Bikin suami ini yang menceritakan masalahnya kepada dia.
Jadilah seperti Khadijah. Ingat Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah sama sekali tidak bertanya, "Kenapa engkau?" Enggak. Suaminya diselimuti. Ditunggu dia tenang. Sehingga suaminya sendiri yang cerita. Jadi perempuan ini harus pandai-pandai menjadi menjadi wadah untuk curahan hati suami. Nggak perlu dicurahkan, biar dia sendiri yang ngomong. Kalau sang suami merasa aman sama istrinya, insya Allah dia akan cerita, dia akan ngomong. Tapi ada istri yang ember. Suami cerita tahu-tahu jadi sak kampung kadang-kadang. Ada yang sebenarnya kadang-kadang suami tidak menceritakan hal itu. Maka istri jadilah dia menjadi orang yang selalu terbuka untuk menerima curahan hati suami, tapi dia nggak maksa sama suami untuk bercerita, untuk ngobrol sama dia. Dan juga kewajiban suami ini bukan hanya memberikan nafkah kepada istri. Salah satu kewajiban suami adalah peduli sama istrinya, ngobrol sama istrinya, cerita sama istrinya. Bahkan Nabi SAW sesibuk apapun sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Ada suami-suami yang pulang bukan ngobrol tapi ngorok, sehingga istrinya nggak dapat cerita, yang didapat dengkuran suaminya. Tapi ada yang kangen sama dengkuran suaminya. Kalau suaminya nggak pulang itu dia kangen sama dengkuran suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir mungkin jamaah. Karena sekarang Jumatnya ini agak cepat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana ingin mengingatkan kembali, hari ini hari Jumat ya, harinya bersolawat kepada Nabi SAW. Banyak-banyak bersolawat di rumahnya, ketika masak, ketika nyapu, apapun banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian di akhir Jumat itu ada doa yang mustajab. Maka manfaatkan waktu sebelum matahari terbenam itu untuk berdoa memohon kepada Allah SWT. Nabi seringkali membaca doa ketika di majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.